Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Parmesta dengan NIM 19311158. Akan mempresentasikan tentang resume manajemen keuangan strategik. Chapter 7, Merger dan Acquisition. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sejenis sehingga terbentuk sebuah bisnis hasil merger yang baru. Akuisisi adalah terjadinya ketika suatu perusahaan membeli perusahaan yang lain. Merger dengan konsolidasi perusahaan A plus perusahaan B sama dengan perusahaan C. Akuisisi perusahaan Y plus perusahaan Z sama dengan perusahaan Y. Alasan dilakukan merger dan akuisisi: pertama, meningkatkan kekuatan pasar; kedua, menurunkan risiko pengembangan produk; ketiga, menurunkan diversifikasi; keempat, membangun kapabilitas baru. Motif dilakukannya merger adalah: satu, motif strategik; dua, motif finansial; tiga, motif manajerial. Struktur kapital dan biaya kapital. Teori kapital struktur: satu adalah Modigliani-Miller teori; dua, trade-off teori; tiga, signaling teori; empat, pecking order teori. Determinan struktur kapital: satu, stabilitas penjualan; dua, struktur aset; tiga, operating leverage; empat, rasio pertumbuhan; lima, profitability; enam, pajak; 7, attitude manajemen; 8, kondisi pasar. Kebijakan dividen terdapat 4 teori. Teori pertama, dividen irrelevant teori. Investor tidak peduli terhadap besar kecilnya dividen yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. 2, bird in the hand teori. Investor lebih suka memberikan cash dividen di masa sekarang dibandingkan dengan menerima capital gain di masa depan. 3, tax effect teori. Pajak keuntungan modal ditangguhkan sampai direalisasi sehingga dikenakan pajak pada tingkat efektif yang lebih rendah daripada dividen. 4, signaling teori. Suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk investor mengenai cara manajemen memandang prospek perusahaan. Stock repurchase atau pembelian kembali saham. Kegiatan ketika perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang telah beredar di pasar dan telah dimiliki oleh pemegang saham. Capital market dan proses IPO. Initial public offering adalah penawaran saham pertama kali oleh perusahaan tertutup kepada publik. Menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar di pasar perdana dan kemudian membiarkan perdagangan saham di pasar sekunder. Alasan perusahaan memilih IPO: pertama, likuiditas tinggi; kedua, pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi; ketiga, lebih mudah untuk meningkatkan modal di masa depan; keempat, go publik menetapkan nilai perusahaan; kelima, membuat lebih layak untuk menggunakan saham sebagai insentif karyawan; keenam, meningkatkan pengakuan pelanggan dan perusahaan; ketujuh, reputasi diterjemahkan ke dalam penjualan yang lebih tinggi. Penyalahgunaan di pasar IPO: spinning, laddering, excessive commission. Behavior finance, teori yang berfokus pada pengaruh psikologi investor saat pengembalian keputusan keuangan. Behaviorism berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam menentukan perilaku investor di pasar. Traditional finance: pertama, investor itu rasional; kedua, pasar efektif; ketiga, pengembalian yang diharapkan hanyalah fungsi dari risiko; keempat, dirancang untuk memahami keputusan yang harus diambil investor secara normatif. Behavioral finance, investor tidak rasional; kedua, pasar tidak efisien; ketiga, pengembalian yang diharapkan ditentukan oleh perilaku investor; keempat, dirancang untuk memahami alasan investor membuat keputusan yang diamati. Bias pada behavioral: pertama, herding behavioral; kedua, heuristik; ketiga, disposition effect; keempat, overconfidence; kelima, over atau under reaction. Market anomaly: perilaku harga yang berbeda dari perilaku yang diprediksi oleh hipotesis pasar yang efisien. Efisiensi pasar dapat dicapai ketika investor menggunakan informasi mereka secara rasional.
Ada penyimpangan independen dari rasionalitas. Adanya arbitrase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.